Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajelis di majelis ini. Majelis Geria Quran bin Hajul Muslim Kandang Hauri Indramayu, salah satu dari lembaga pendidikan yang dibawa Yayasan Islam bin Hajul Muslim Pantura Subang. Tidak perlu dipersoalkan mengenai pengelolanya lembaga yang di Subang dan unitnya di Indramayu. Tidak ada masalah insyaallah. Yang penting lembaga ini silakan oleh antum semua manfaatkan untuk mendapatkan kebaikan bagi putra putri kita semua. Mungkin untuk tahap pertama putra kita semua, karena putrinya kita masih belum. Ya, insya Allah untuk tahap pertama kita putra kita semua insya Allah. Adapun kedepannya mungkin ya bisa putra putri insya Allah. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya perkembangan yang baik. Jangan lupa support dari antum semua, dukungan dari jamaah semua. Ya, saya titip bahwa antum harus merasa memiliki bahwa pondok ini adalah pondok milik antum semua. Kalimatnya diingat ya. Pondok ini adalah milik antum semua, milik kaum muslimin. Makanya sengaja di pondok ini biaya pendidikan gratis bagi yang tidak mampu. Dan bagi yang mampu, masa tidak malu harus gratis. Ya. Barakallahu fikum. Mungkin kalimat saya cukup dipahami insya Allah. Ya, supaya tidak gagal paham, silahkan daftarkan anak-anak Anda ya ke pondok ini. Pondok yang sederhana. Tapi jangan lupa kata para ahli ilmu, kesederhanaan ya yakni cenderung menunjukkan kepada kebenaran. Artinya walaupun sederhana tapi insya Allah taala yang penting yang diajarkan sahih. Yang penting yang diajarkan benar. Karena zaman dahulu pun yakni lahirnya ahlul ilmi bukan dari gedung-gedung yang mentereng, tetapi lahirnya ahlul ilmi dari gedung yang biasa, bahkan gedung yang sangat sederhana. Ya, lihatlah oleh kita saudara-saudara kita yang di Afrika, banyak di antara mereka yang menjadi ahlul ilmi dengan gedung-gedung yang sederhana sekali. Jauh berbeda dibandingkan dengan Geria Quran bin Hajul Muslim. Ini sudah termasuk bagus seperti ini ya. Jemaah sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak antum untuk mengambil faidah dari sebuah goresan ilmiah yang digoreskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yaitu Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan bagi penuntut ilmu.
Ya, perhiasan bagi penuntut ilmu. Kenapa saya katakan bahwa saya ingin mengajak kepada jamaah sekalian yakni untuk mengambil faedah dari kitab buah karya Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Yang menarik adalah bahwa Syekh Bakar Abu Zaid ini adalah muridnya, seingat saya muridnya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun yang hebat adalah tulisan beliau, yakni tulisan murid, disyarah, dijelaskan oleh gurunya, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kan biasanya yang mensyarahkan murid atas tulisan gurunya. Ini enggak, tulisan muridnya disyarahkan oleh gurunya. Itu menunjukkan bahwa satu, berarti tulisan tersebut diakui oleh gurunya. Yang kedua, berarti yakni ketawaduan gurunya. Yang ketiganya, bahwa kenapa dijelaskan oleh gurunya? Karena muridnya menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang simpel, sedangkan gurunya menerangkan dengan bahasa-bahasa yang mudah. Terkadang kesimpulan itu hanya bisa disampaikan kepada orang-orang yang cerdas, karena orang yang cerdas akan sanggup memahami kalamun mujaz, yaitu perkataan yang ringkas. Tetapi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mungkin tidak begitu cerdas, harus dengan kalamun mutnab atau kalam itnab, yaitu perkataan yang panjang. Nah, apa di antara uraian beliau, yaitu uraian Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatul Talibil Ilm, ya, beliau katakan, ya, adabu talib fi nafsihi, bagaimana seorang penuntut ilmu punya adab terhadap dirinya. Beliau katakan, yang pertama harus ditanamkan pada kita, yang pertama harus diterapkan pada diri kita adalah al-ilmu ibadatun, ilmu itu adalah ibadah. Ini yang pertama kali harus ditanamkan pada diri kita. Ini yang pertama kali harus diingatkan pada diri kita. Apa itu? Al-ilmu ibadatun, ilmu itu adalah ibadah. Jemaah sekalian, a'azzanillahu yaikum. Jadi kita harus yakin ilmu itu adalah ibadah. Kalau ilmu itu adalah ibadah, maka berarti menuntut ilmu adalah ibadah. Jadi kata Syekh Bakar Abu Zaid, al-ilmu ibadatun, ilmu itu adalah ibadah. Berarti menuntut ilmu adalah ibadah. Dan antum yang saat ini hadir di majlis ini, berarti antum sedang beribadah. Makanya kalau sedang menuntut ilmu, konsentrasi dengan menuntut ilmu. Kata Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi hafidhahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Mafatihul Fiqh fid Din, beliau mengatakan apa? Kata Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi, beliau menjelaskan bahwa sebaik-baiknya ibadah adalah, yakni kamu beribadah, ya, kamu beribadah dengan penuh kekhusyuan, dengan ibadah yang sedang kamu hadapi. Jadi kalau sekarang kita sedang menuntut ilmu, ya kita harus konsentrasi menuntut ilmu. Ketika kita sedang hadir di majelis, kita harus konsentrasi menghadiri majelis. Jangan banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang lain selain mendengarkan ilmu, menuntut ilmu. Jemaah sekalian, karena kitab ini kitab Hilyatul Talibil Ilm, maka kitab ini mengajarkan kepada kita bahwa kita memang harus menjadi penuntut ilmu. Dalam hal ini sebenarnya ada beberapa riwayat yang menarik. Di antaranya adalah, yaitu ada sebuah hadis yang merupakan perkataan Abdullah bin Mas'ud, sebuah asar. Asarnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kana yaqul, beliau berkata, ugdu aliman aw muta'alliman wala tagdu immatan fima baina dzalik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, apa kata beliau? Ugdu aliman,
jadilah kamu orang alim. Au muta'alliman, atau jadilah kamu penuntut ilmu. Aliman, ahli ilmu. Muta'alliman, penuntut ilmu. Wala tagdu imma'atan fima baina dalik, tapi kamu jangan menjadi imma'ah di antara semua itu. Apa itu imma'ah? Maka para ulama kita menjelaskan tentang pengertian imma'ah. Di antaranya mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ima'ah itu adalah la takun minal ladina yaquluna bi ra'yihim. Kamu jangan jadi ima'ah, maksudnya adalah kamu jangan jadi orang yang kalau ngomong bi ra'yihim hanya ngandelin ra'yu, ngandelin pendapat, ngandelin akal. Duna ilmin, tanpa ilmu, enggak pakai ilmu ngomongnya, itulah imma'ah. Itulah imma'ah, yaitu la takun minal ladina yaquluna bi ra'yihim, kamu jangan menjadi orang-orang yang mengatakan dengan ra'yunya, duna ilmin, dengan tanpa ilmu. Au nassin syar'in, atau tanpa teks syar'i, nas syar'i. Apa itu nas syar'i? Apa itu teks yang dianggap syar'i? Teks syariat, dalil syariat. Kalau menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalil syariat 3. Al-ilmu, ya, yang namanya ilmu adalah maqalallah, apa yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Wa qala Rasul, apa yang Rasul katakan di dalam sunnahnya. Wa qala sahabah, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi di dalam atharnya yang sahih. Ini ilmu, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Atau kita ambil pengertian ilmu seperti yang diterangkan oleh Syekh Abu Ubaidah Mas'ur Hasan Al-Salman di dalam kitab beliau Ad-Da'wah ilallah, menyeru kepada Allah, bainal fikri wal wahyi, antara pemikiran dan wahyu. Beliau menerangkan bahwa ilmu itu ada 5. 1, nususul kitab, teks-teks Quran. Yang kedua, nususus sunnah an-nabawiyah, teks-teks sunnah Nabi yang mulia. Yang ketiga, yakni bahwa yang termasuk ilmu adalah sunnatu al-khulafa'i ar-rasyidin. Jadi Quran dengan penafsiran yang sahih, sunnah Nabi yang mulia dengan syarah yang benar, kemudian sunnahnya khulafaur rasyidin, itu adalah ilmu. Bukankah Nabi kita yang mulia bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafair al-mahdiyin. Addu alaiha bin nawajid, gigitlah dia dengan gigi geraham. Lihat oleh kita, gigitlah dia dengan gigi geraham. Ini luar biasa. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Yaitu sunnah as-sahabah, sunnahnya para sahabat Nabi, ya, sunnahnya para sahabat Nabi. Dan yang kelima adalah fiqhu, ya, al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah, yaitu fikihnya 3 generasi terbaik, fikihnya 3 generasi utama. Inilah ilmu, dan inilah ilmu yang harus kita cari. Inilah ilmu yang seyogianya kita cari, yaitu fiqhu al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah, fikih 3 generasi terbaik, fikih 3 generasi utama. Siapa dia? Para sahabat Nabi. Siapa dia? Para tabi'in. Siapa dia? Tabi'ut tabi'in. Maka ini adalah bingkai ilmu. Ini adalah bingkai ilmu. Atau kita bisa mengambil pelajaran bahwa yang namanya ilmu sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu salasatun. Ilmu itu ada 3. Apa itu? Yaitu pertama adalah yakni ayatun muhkamatun, ayat yang muhkamat, ayat yang jelas. Yang keduanya adalah sunnatun muttabaun, yaitu sunnatun muttaba'atun, sunnah yang diikuti.
Dan yang ketiganya, yakni yang dinamakan ilmu adalah qaulu la adri, perkataan kamu la adri, aku tidak tahu. Tidak tahu ketika tidak ada dalil dari Quran, mengatakan tidak tahu ketika tidak ada dalil dari sunnah. Dan ini adalah ilmu. Al ilmu salah satu, ilmu itu adalah 3. Ayatun muhkamatun, sunnatun muttaba'atun, dan qaulu la adri, perkataan la adri. Barakallahu fikum jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tadi dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, ugdu aliman, jadilah kamu orang alim, ya, orang yang berilmu. Orang yang berilmu, maka dia akan melakukan ifadah, memberikan faedah. Makanya ahli ilmu disebut alimun, ahli ilmu disebut mufidun, mufid yang memberikan faedah. Dan yang keduanya au muta'alliman, atau jadilah kamu muta'alliman, yaitu menjadi muta'alliman, penuntut ilmu. Penuntut ilmu adalah mustafid, yaitu namanya mustafid, orangnya istifadah, ya, yakni mengambil faedah. Istifadah, pekerjaan orangnya istifadah, mengambil faedah. Lihat oleh kita, jadi ahli ilmu memberikan faedah, jadi penuntut ilmu mengambil faedah. Tapi ada nasihat yang sangat bagus dari para ulama. Kata para ulama, aku lebih cenderung mengambil faedah daripada memberi faedah. Kenapa? Mengambil faedah itu nggak bakal ditanya, ya kenapa kamu mengambil faedah? Enggak. Tapi memberikan faedah akan ditanya. Ilmumu itu yang kamu sampaikan benar apa tidak? Kamu harus mempertanggungjawabkan ilmu yang kamu sampaikan. Jadi ternyata menerima faedah itu lebih enak, lebih indah daripada apa? Daripada memberikan faedah. Ya, saya mau tanya, antum lebih enak membaca share-sharean atau lebih enak nge-share? Hah? Jawab dong, yang mana? Jawabnya nge-share. Ya, berarti antum semangatnya kayak ahli ilmu, memberikan faedah. Betul begitu ya, ikhwah? Hah? Barakallahu fikum. Antum ini semangatnya nge-share, berarti antum kayak ahli ilmu ya. Nanti kalau udah ditegur, ini benar apa tidak? Aduh, bentar, saya juga belum baca. Subhanallah, nge-share bacanya belum, udah nge-share duluan begitu. Baik. Kemudian diterangkan tadi, wala taddu imma'atan fima baina dzalik, dan kamu jangan menjadi imma'ah. Apa imma'ah? Tadi sudah diterangkan. Tafsir dari imma'ah adalah yakni wala takun minal ladzina yaquluna bi ra'yihim. Kamu jangan menjadi orang yang berkata-kata dengan ra'yunya, dengan akalnya. Duna ilmin, enggak pakai ilmu. Ya. Au nasin syar'iyyin, bahkan enggak pakai nas syar'i, enggak pakai teks dalil dari Quran kagak ada, dari sunnah Nabi yang mulia kagak ada, dari sunnah khulafaur rasyidin kagak ada, dari sahabat Nabi tidak ada, dari sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in, atau pemahaman dari 3 fikih salaf pun tidak ada. Kalau tidak ada semua, lalu antum mendapatkan ilmu dari siapa? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apa katanya? Al ilmu nur wa ra'yu lailun. Ya, yang namanya ilmu itu adalah cahaya, dan yang namanya pendapat adalah lailun, gelap. Tahu gelap jamaah? Gelap itu peteng jamaah, ya, itu gelap. Artinya orang yang belajar ilmu, antum menuntut ilmu, berpijak di atas ilmu, insyaallah taala antum akan menjadi orang yang terang benderang. Sebaliknya, kalau antum ini yakni tidak memakai ilmu, tidak berdasarkan ilmu, mengandalkan ra'yu yang tanpa ilmu, yang tanpa nasun syar'iyyun, maka itu berbahaya. Oleh karena itu para ulama kita menganjurkan kalau bisa antum kata demi kata memiliki landasan dalil, kata demi kata memiliki teks dalil. Kenapa saya berkata begini? Ada dalilnya dari kitab. Kenapa saya berkata demikian? Ada dalilnya dari sunnah Nabi yang mulia. Kenapa saya mengatakan demikian? Ada dalilnya dari sunnah khulafaur rasyidin. Kenapa saya berkata demikian? Ada dalilnya dari sunnah para sahabat Nabi. Kenapa saya berkata demikian? Ada dalilnya dari apa? Yaitu dari pemahaman 3 generasi terbaik, sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Atau paling tidak
ada dalilnya dari ahlul ilmi al-mu'tabarun, ahli ilmu yang mu'tabar, ahli ilmu yang dikenal ilmunya. Umpamanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata demikian, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata demikian, Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata demikian, Al-Imam Abu Hanifah berkata demikian, Al-Imam Bukhari berkata demikian, dan sederetan ulama-ulama yang lain. Bisakah kita menjadi hamba Allah yang demikian? Kata demi kata seperti itu. Oleh karena itu, sebaik-baiknya orang adalah enggak perlu banyak berkata-kata. Antum ngomong dasarnya apa? Antum bicara dasarnya apa? Kalau pembicaraan antum ini tidak memiliki dasar, maka sebaiknya diam, jauh lebih baik. Ulama-ulama zaman dahulu, mereka lebih memilih diam daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena kita mengamalkan sabda Nabi yang mulia dalam riwayat Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau diamlah. Cuma 2 kalimat. Pertama, berkata yang baik atau diam. Diam itu ada 2. Diam dari perkataan yang di dalamnya ada keburukan, ini diam yang wajib. Diam dari perkataan yang di sana tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan, itu adalah diam yang mengandung keutamaan. Jamaah sekalian, ini adalah sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkata yang baik atau kita diam. Ketika kita diam dari 2 perkataan. Pertama, dari perkataan yang mengandung keburukan, diam. Diamnya adalah wajib. Bicara sesuatu yang baik, maka bicaranya adalah wajib dengan sesuatu yang baik. Kemudian yang keduanya yaitu diam dari perkataan kalamun laisa fihi khairun wa syarr, perkataan yang dalamnya tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan. Dan ini dibuktikan oleh mereka, dan ini diamalkan oleh mereka. Mereka melakukan yang seperti ini. Mereka dikenal dengan tulu somti, dia ya kalau mau ngomong tuh mikir dulu, ini kira-kira omongan saya ini berbahaya apa tidak. Nah, kalau mau bicara tuh dia berpikir dulu, ini kira-kira bicara saya ini bermanfaat apa tidak, dan seterusnya. Baik jemaah sekalian, a'azzanillahu. Ini adalah yakni pengertian imma'ah. Ya, yabni alaihi kalamahu aw istihadahu, yang mana orang yang imma'ah itu membangun perkataannya atau membangun istihadnya tidak di atas ilmu, tidak di atas dalil, dan tidak di atas nas syar'i, teks syar'i. Selanjutnya, hadirin kaum muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Ta'ala, keterangan yang tadi diceritakan oleh Zir bin Hubaysh ya, dalam kitab Takhrij Mushkilil Athar, yakni riwayat Al-Imam At-Tahawi. Syekh Syu'aib Al-Arad menyatakan isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Di dalam riwayat yang lain masih dari Zir bin Hubaysh yang dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau mengatakan hadis ini atau asar ini derajatnya sahih. Kemudian di dalam kitab Majma'ul Jawaid ada dinukil oleh Imam Al-Haythami dari Abu Bakr Nufi' bin Al-Haris. Abu Bakr Nufi' bin Al-Haris meriwayatkan perkataan, yakni ugdu aliman, jadilah kamu ahli ilmu, au muta'alliman, atau jadilah kamu penuntut ilmu, au mustami'an, atau jadilah kamu mustami, orang yang suka memperhatikan ilmu, mendengar ilmu. Istima itu memperhatikan. Orang yang memperhatikan itu dari kata-kata sami ayasma'u, artinya mendengar. Istima dikatakan memperhatikan karena dia menjadikan pendengarannya sebagai alat untuk menerima ilmu. Jemaah sekalian, saya mau tanya, yang hadir di sini semuanya punya pendengaran enggak? Punya. Kata Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani, pendengaran itu ada 2. Satu, ada yang namanya sam'ul idrak, pendengaran untuk memahami. Yang kedua, sam'ul i'rad, pendengaran untuk berpaling. Artinya, tidak setiap orang yang mendengar itu pasti dia digunakan untuk memahami, tidak. Ada juga yang mendengar tapi i'rad, berpaling. Ada juga yang mendengar tapi idrak, yakni idrak untuk memahami. Maka kalimat al-mustami'an itu adalah dia menjadi mustami, maksudnya dia menjadi mustami untuk mendengarkan
ilmu untuk memahami ilmu. Begitu. Jangan sampai mustami memahami tidak. Dia mustami sekaligus untuk memahami ilmu. Itu yang dimaksud. Berikutnya au muhibban, ya, yakni atau orang yang mencintai apa? Muhibban fil ilmi, mencintai ilmu. Orang yang mencintai ilmu adalah yakni orang yang memiliki pengorbanan yang besar dengan ilmu. Sebenarnya jemaah sekalian, mustami dan muhibban fil ilmi bagian dari muta'alliman sebenarnya. Seorang penuntut ilmu harus menjadi mustami yang baik, yakni tulus somti, lama diem. Ketika syekhnya berbicara dia diam, dengarkan. Seorang penuntut ilmu harus memiliki mahabbatul ilmi, kecintaan kepada ilmu. Kenapa? Karena siapa yang tahu al ilmu ibadatun, tadi di awal dikatakan ilmu adalah ibadah, maka muhibban fil ilmi maksudnya menuntut ilmu harus dengan kecintaan. Menuntut ilmu itu harus dengan kecintaan. Jangan sampai menuntut ilmu tidak dengan kecintaan. Ilmu itu adalah ibadah. Saya mau tanya, rukun ibadah ada berapa? Ada 3. 1, mahabbah, cinta. Ibadah dengan dasar kecintaan, rela berkorban. Yang keduanya roja, penuh harapan. Yang ketiganya khof, penuh dengan rasa takut. Menuntut ilmu itu harus memiliki rasa takut. Menuntut ilmu itu harus dengan dasar cinta. Ya. Karena penuh kecintaan, dia akan rela berkorban. Itu menuntut ilmu. Rela berkorban dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Orang-orang zaman dahulu berjalan menuntut ilmu 16 tahun sampai kencing nanah, kencing darah. Orang zaman dahulu berjalan, yakni mereka menuntut ilmu dengan berjalan terus. Bahkan di antara mereka ada yang menjual bajunya, di antara mereka ada yang menjual sepatunya, di antara mereka ada yang menjual kudanya, untanya, dan seterusnya. Bahkan ada juga di antara mereka yang menjual sebagian dari rumahnya untuk ilmu, jamaah. Kita makan sampai sekarang belum pernah ya ada kejadian mau beli kitab jual separuh rumah, nggak ada. Ya, nggak ada. Malah sebaliknya, gara-gara bikin rumah akhirnya nggak ngaji, kan itu yang terjadi ya. Ya, bukan malah sebaliknya yang tadi. Nah, wala takunil khamisata, kamu jangan menjadi yang kelima, fatahlika, yang menyebabkan kamu akan binasa. Berarti dari keterangan ini menunjukkan bahwa kita memang dalam menuntut ilmu harus sungguh-sungguh supaya kita betul-betul sukses. Makanya kata para ulama bahwasanya an-nasu isnani, manusia itu cuma 2. Apa itu? Pertama, alimun, ahli ilmu. Yang kedua, thalibul ilmin, penuntut ilmu. Itu adalah manusia. Barakallahu fikum. Selanjutnya, kemudian diterangkan di sini bahwa karena menuntut ilmu itu harus dasarnya kecintaan. Kita tahu yang namanya menuntut ilmu adalah ibadah. Ilmu adalah ibadah. Ilmu adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Salasatul Usul, al-ibadatu hiya goyatul, ya, kamalul hub wa goyatul tadalul. Yang namanya ibadah adalah kamalul hub, sempurnanya kecintaan, wa goyatul tadalul, dan puncak menghinakan diri. Kamalul hub, sempurnanya kecintaan. Beribadah itu harus betul-betul dasarnya cinta. Nabi kita yang mulia sampai mengatakan, afala akunu abdan syakuro, apakah tidak boleh saya menjadi seorang hamba yang bersyukur. Sehingga beliau beribadah dengan pengorbanan yang luar biasa sampai kedua telapak kakinya bengkak-bengkak. Luar biasa. Itu kamalul hub, sempurnanya kecintaan. Kemudian goyatut tadallul, yakni sempurnanya merendahkan diri. Tidakkah kita ingat bagaimana sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas untuk menanti ilmu dari Abdullah bin Mas'ud atau dari sahabat Nabi yang lain yang dia ambil ilmunya, sampai rela duduk di depan pintunya. Duduk di depan pintunya untuk menunggu saat dia bangun.
saat dia keluar dan ada waktu luang yang memang bisa ambil faedah ilmunya. Sampai seperti itu. Itu karena apa? Ghayatut tadallul, yaitu sampai kepada puncak menghinakan diri dalam pengertian dalam rangka mendapatkan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu, maka seorang murid harus belajar untuk menghinakan dirinya. Seorang murid kalau pengen mendapatkan ilmu, dia harus merendahkan dirinya, bukan menyombongkan dirinya. Kenapa? Kata Al-Imam Al-Bukhari, la yanalal ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan bisa memperoleh ilmu selamanya mustahin, orang yang malu dalam menuntut ilmu, wala mustakbir, dan juga orang yang sombong tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Berikutnya, kemudian diterangkan di sini bahwa setelah kita mengetahui bahwa ilmu adalah ibadah sebagaimana kata Syekh Bakar Abu Zaid, maka Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, al ilmu sholatus sir. Ilmu itu adalah salat yang tersembunyi. Masya Allah. Kata beliau, ilmu itu adalah sholatus sir. Ilmu itu adalah salat yang tersembunyi. Ini luar biasa. Ilmu adalah salat yang tersembunyi, salat yang rahasia. Wa ibadatul qalbi, dan ibadah hati. Kenapa? Satu, memahami ilmu dengan apa? Dengan hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Berarti untuk memahami itu dengan apa? Dengan hati. Yang namanya ilmu sholat tusir, ilmu itu adalah sholatnya yang bersifat rahasia, sholat yang tersembunyi. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Dan orang ketika dia dalam keadaan menuntut ilmu, dia penuh perhatian, dia penuh konsentrasi, penuh dengan kekhusyuan. Bisa nggak dapatkan ilmu kalau tanpa konsentrasi? Gak bisa. Saya mau tanya, kalau sholat butuh kekhusyuan tidak? Iya. Kalau menuntut ilmu butuh kekhusyuan tidak? Butuh. Majelisnya Syamahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz, majelisnya beliau itu orang yang hadir, kepalanya aja nggak gerak-gerak. Kalau kita gerak-gerak nggak? Bukan gerak-gerak, pindah tempat. Dari sini ke WC itu kan, pindah tempat. Syekh bin Baz itu kepalanya, kepala para penuntut ilmu nggak gerak-gerak. Konon katanya, wallahu a'lam. Ya, tapi ulama zaman dahulu sangat terkenal begitu. Sampai dikhabarkan seandainya ada seekor burung bertengger di atas kepala para penuntut ilmu, itu merasa aman dan nyaman dan tidak akan merasa terganggu. Saking apanya? Saking khusyuknya. Makanya awalu ilmin yunja'u an ummati, ilmu yang pertama kali akan diambil dari umatku, akan dicabut dari umatku, al khusyu'. Al khusyu' maknanya adalah penghayatan dalam ibadah. Menuntut ilmu, penghayatan menuntut ilmu. Ketika kita sholat, penghayatan dalam melaksanakan sholat. Ketika kita melakukan amal apapun, konsentrasi dengan amalan itu. Makanya tadi kata Syekh Dr. Mustafa Al-Adawi dalam kitab Mafatihul Fiqh Fiddin, siapa di antara kita yang beribadah pengen sampai kepada kesempurnaan ibadah adalah, maka hendaklah dia konsentrasi dengan ibadah yang sedang dihadapi. Karena itulah kemuliaannya. Nah, di sini dikatakan al-ilmu sholat tusir wa ibadatul qalb. Ilmu itu adalah sholat yang tersembunyi, yang bersifat rahasia, dan ibadah hati. Dan saking hebatnya tentang masalah ilmu ini, ilmu adalah ibadah yang sangat hebat, sampai dikatakan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Masya Allah. Kata Imam Ahmad, ilmu itu tidak ada yang sebanding dengannya. Liman sohat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Qalu, mereka pada bertanya, wa kaifa tasihun niyatu ya Aba Abdillah. Bagaimana niat itu dikatakan benar dalam menuntut ilmu, wahai Abu Abdillah? Qala, kata Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, yanwi, dia berniat rob al-jahli, menghilangkan kebodohan, an nafsihi, dari dirinya, wa an ghairihi, dan dari orang lain. Jadi kalau kita menuntut ilmu,
Target pertama adalah hilangkan kebodohan yang ada pada diri kita supaya ibadah kita di atas ilmu dan bukan di atas kebodohan. Dan yang keduanya, barangkali suatu saat ditanya, sebagaimana kata Imam Bukhari, ya, apa kata beliau? Ta'allamu su'iltum. Yakni belajarlah kamu, su'iltum, suatu saat kamu pasti akan ditanya. Kata-kata su'iltum, kamu telah ditanya, seolah-olah memberikan kesan siapa yang belajar ilmu suatu saat akan ditanya. Coba saya mau tanya, antum yang suka ngaji pernah nggak suatu saat ditanya sama orang bagaimana hukum ini dan itu? Pernah tidak? Pernah. Segitu tuh baru belajar ngaji ala kadarnya. Bagaimana kalau antum lebih banyak lagi? Makanya ta'allamu, belajar dan belajar. Nah, menuntut ilmu yang benar itu adalah pertama untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri sendiri. Maksudnya supaya kita bisa beribadah, supaya kita bisa beramal berdasarkan ilmu. Yang keduanya, kalau teman kita, tetangga kita, terutama keluarga kita membutuhkan ilmu tersebut, kita sudah punya ilmu dan kita akan bisa mengobati kebodohan mereka. Nah, itu yang diterangkan yakni oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Perkataan ini tertulis dalam kitab Masail Ibnu Hani dan juga dinukil oleh pengarang kitab Sahihul Furu dari Ibnu Hani. Dan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sohat niyatuhu. Yakni kata beliau, perkataan Imam Ahmad ini tertera dalam Masail Ibnu Hani. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ilmu itu dikatakan la ya'diluhu syai'un? Ilmu itu la ya'diluhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Jawabnya, yakni perkataan Imam Ahmad ini telah dinukil di dalam kitab Al-Furu' karya Al-Imam Ibnu Muflih, yaitu pada juz yang kedua halaman 339, di mana kata Al-Imam Ibnu Muflih naqala Muhanna, yakni Al-Imam Al-Muhanna, muridnya Imam Ahmad, pernah menukil perkataan dari Imam Ahmad, talabul ilmi abdulul a'mal, bahwa menuntut ilmu itu adalah abdulul a'mal, yaitu amalan yang paling abdol. Oh, jadi yang dimaksud dengan al-ilmu la ya'diluhu syai'un, ilmu itu tidak ada sesuatu yang sebanding dengannya, itu maknanya adalah talabul ilmi afdalul a'mal, bahwa menuntut ilmu adalah amalan yang paling afdol, amalan yang paling utama itu ilmu. Begitu. Kemudian ya, apa katanya? Liman sohat niyatuhu, bagi orang yang benar niatnya. Maka dijelaskan orang yang benar niatnya ini bagaimana? Qila ayyu syai'in tasihu niyat, apakah gerangan niat yang benar itu? Qala, kata Imam Ahmad, yanwi yatawadhu, ketika dia menuntut ilmu, dia berniat menuntut ilmu dengan penuh kerendahan hati, dengan tawadu. Yang keduanya wayanfi anhu al-jahla, dan dia yakni ketika menuntut ilmu dia berniat untuk menghilangkan kebodohan darinya. Jadi singkatnya, bahwa ilmu itu kenapa tidak sebanding dengan sesuatu apapun? Ilmu itu kenapa dikatakan abdulul a'mal? Jawabnya adalah karena orang yang menuntut ilmu itu benar niatnya. Yang bagaimana orang yang benar niatnya? Orang yang benar niatnya ada pada 3 hal. Pertama, ketika menuntut ilmu dia rendah hati. Kedua, ketika dia menuntut ilmu, maka dia akan berupaya ilmu yang dia peroleh untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Dan yang ketiga, ketika dia menuntut ilmu, dia ingin menghilangkan kebodohan yang ada pada orang lain dengan menyebarkannya. Cukup saya kira insyaallah ta'ala pembahasan kita tentang al-ilmu ibadatun, ilmu adalah ibadah. Perkataan yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Hilyat Thalibil Ilm, ketika menerangkan adabut thalib fi nafsihi, adab seorang penuntut ilmu dengan dirinya. Mari kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita betul-betul menjadi hamba Allah tabaraka wa taala, yang yakni ketika kita menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika kita menuntut ilmu betul-betul menjadi hamba Allah tabaraka wa taala yang senantiasa berpijak kepada niat yang sahih.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dipersilakan barangkali ada pertanyaan. Membuka pertanyaan. Fenomena bagi seorang penuntut ilmu pemula. Banyak di antara kita penuntut ilmu pemula yang kemudian dia membanggakan ketika dia bisa ikut kajian dan lain sebagainya, tapi dari satu sisi kemudian dia juga menyalahkan orang-orang lain gitu kan, atau yang tidak sependapat dengan dirinya, padahal dia tidak punya kapasitas keilmuan yang itu. Bagaimana menurut antum gitu kan, dan menurut ulama-ulama terkait dengan hal tersebut? Ya, baik, barakallahu fikum. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah SWT, yang namanya penuntut ilmu, ya, itu adalah orang yang mengambil faidah. Tadi sudah saya terangkan, yang namanya penuntut ilmu adalah mustafid, orang yang mengambil faidah. Seingat saya Abu Ishaq Halwani Al-Atsari, beliau juga memiliki catatan bagus tentang adabul mufid wal mustafid. Adab orang yang menyampaikan faedah dan orang yang meminta faedah. Dan di sana sangat banyak sekali yang mana kalau kita baca sungguh indah bahwa seorang penuntut ilmu di zaman dahulu, jangankan penuntut ilmu, hatta ahli ilmu itu mereka cenderung enggan memberikan faedah kecuali terpaksa saja. Ya, makanya ahli ilmu pun ya kalau bisa syahwat menyebarkan ilmunya itu, saya pakai bahasa syahwat ya, itu harus betul-betul dibaca. Mana menyebarkan ilmu yang cenderung di dalamnya ada keikhlasan, dan mana menyebarkan ilmu yang cenderung di dalamnya ada unsur riya. Itu juga harus hati-hati. Dulu pernah ada kejadian salah seorang ahlul ilmi yang dia kalau khutbah Jumat itu yang hadirnya banyak banget. Sampai dia mengadu kepada gurunya, "Wahai guruku, sesungguhnya aku di dalam hatiku ada sesuatu perasaan takjub karena mustami khutbah Jumatnya banyak. Kalau giliran orang lain yang khutbah nggak ada." Apa kata gurunya? "Kamu tinggalkan tempat itu, kamu cari mimbar yang lain." Masya Allah, barakallahu fikum. Kalau antum pasti akan bilangnya apa? "Wah Ustaz, mantap Ustaz." Terus lanjut Ustaz, biar semakin banyak orang yang mengenal sunnah. Betul nggak begitu? Barakallahu fikum. Ini saya cerita dakwah di atas mimbar. Dan waktu itu kan belum zaman medsos kan, belum ada WA, belum ada Facebook dan yang lainnya. Yang paling banter ya paling banter tenarnya semasjid itu. Tapi dia tinggalkan ketika pada dirinya ada sesuatu yang menggoncang jiwa, mengganggu keikhlasan. Jamaah sekalian, ingat kalimat tadi, ilmu itu ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Menyebarkan ilmu itu adalah ibadah. Itu yang harus diingat. Ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Itu yang harus kita ingat. Saya mau tanya, kalau antum sedang sholat, mungkin gak ada peluang riya? Mungkin. Pertanyaannya, kalau kita ceramah di mimbar, mungkin gak ada peluang riya? Atau ustadz mah dijamin selamat lah gitu? Gak ada ikhwan. Gak ada jaminan. Seorang da'i ketika menyampaikan ilmu, sampaikan ilmu dengan thariqah yang sahih, dengan jalan yang benar. Hati-hati dalam ceramahmu, hati-hati dalam dakwahmu.
di sana ada sesuatu yang mungkin kita tidak terasa karena setan betul-betul menggoda kita. Makanya kan kifarat majelis, kalau kita sudah beres majelis kan ada kifaratnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Memohon ampun kepada Allah. Barangkali tadi selamat ceramah ada seperti tadi. Ini pertama. Lihat di majelis yang di dalamnya memakai manhajul khutbah, manhajnya para khatib, para penceramah. Yang keduanya, antum bisa baca nanti, antum akan ketemu di kitab Talibul Ilmi, yaitu bahwa seorang ahli ilmu zaman dahulu itu mengajarkan ilmu tidak pernah pakai jadwal, apalagi pakai pamflet. Hadirilah kajian ilmiah tematik bersama Ustaz Ahmad Taufik Moya. Tidak, itu orang zaman dahulu. Kenapa? Karena orang zaman dahulu para penuntut ilmu mencari ilmu. Adapun orang zaman sekarang lamun teu dibejaan teu datang. Jadi pamflet itu sebenarnya karena darurat. Karena apa? Karena semangat antum menuntut ilmu itu lemah, maka dibikinlah pamflet. Karena antum itu enggak suka mencari-cari, maka dibikinlah pamflet. Kurang lebihnya begitu aksutri saya. Kurang lebihnya begitu. Ya. Ini supaya saya berbaik sangka sama beliau yang bikin pamfletnya. Bahwa kita bikin pamflet itu karena penuntut ilmu zaman sekarang mereka tidak mendatangi ahlul ilmi. Harusnya kan mendatangi ahlul ilmi, bukan saya mendatangi antum. Antum yang datang ke majelis-majelis kan begitu. Sok antum kalau tidak percaya baca dalam kitab-kitab adab talibul ilmi, yakni bahwa antum mendatangi majelis-majelis ilmu, antum mendatangi ahlul ilmi ke tempat-tempatnya. Yo antum yang ada di sini, coba berapa banyak yang belum pernah hadir ke pondok saya? Ya, berapa banyak tuh? Jangan-jangan banyak sekali yang ya. Oh kayaknya belum Ustaz menghadiri ke majelisnya. Ini sekedar contoh ikhwah. Ulama zaman dahulu itu kalau mengajarkan ilmu di masjid, itu mengajarkan ilmu awalnya saya tadi katakan tidak pakai berita. Dia duduk di majelis sendirian. Dia bacakan kitab murojaah sendiri. Qala Rasulullah maka terus ada sana bulan bin bulan terus. Udah begitu apa? Tiba-tiba ada orang datang, duduk ya, satu orang, terus berikutnya datang dua orang, terus nggak pernah ada berita, nggak pernah ada. Tapi dia duduk umpamanya antara maghrib dan isya, duduk dia bacakan. Nggak pernah adanya yang tadi itu yang apa? Yang namanya pamflet brosur nggak ada. Nggak ada tuh yang namanya nanti jangan lupa besok udah hadir lagi. Nggak ada. Terus saja datang. Nah ketika orang sudah semakin banyak, apa yang dilakukan? Ditutup kitabnya, dia tinggalkan majelisnya, mereka ditinggalkan. Luar biasa. Itu berarti mereka ijtinabu hubbis syuhrah. Mereka menjauhi cinta ketenaran. Saya sengaja bahas dulu dari sisi ini supaya antum mengerti al-ilmu ibadah. Saya sangat kagum ketika membaca kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid Hilyat Thalibul Ilm. Beliau mengatakan al-ilmu ibadah. Ilmu itu ibadah, menuntut ilmu adalah ibadah. Ketika antum sedang beribadah, antum jangan pernah memikirkan penilaian orang. Ketika antum sedang beribadah, antum jangan pernah memikirkan bagaimana kata orang. Ketika antum beribadah, tidak ada kaitan dengan ketenaran dan kecintaan, yakni hubus syuhro, kecintaan kepada kemasyhuran. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kita pengajian kemarin yang pertama kayaknya sedikit ya. Sekarang udah mulai banyak. Nanti kalau udah banyak, saya tinggalin antum. Hah? Ya kan tidak mesti saya ngaji. Bisa saja yang lain. Nah ini thariqah. Lihat thariqah ahli ilmi seperti itu. Nah sekarang thariqah penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu mustafid, yang mengambil faedah. Tugas dia istifadah. Loh kalau antum menyalah-nyalahkan orang, itu namanya apa? Memberi faedah? Bukan. Menyalahkan orang itu tahkim namanya, menghukumi. Penuntut ilmu itu mustafid, mengambil faedah, istifadah, mengambil faedah. Bukan al-ifadah, memberikan pengertian, memberikan faedah, bukan. Apalagi tahkim, menghukumi. Yang menghukumi
harus ahlul ilmi. Yang menghukumi yakni harus orang yang memiliki kapasitas ilmu. Oleh karena itu, maka saya ingatkan, ketika antum menuntut ilmu, maka banyak-banyaklah beristifadah. Kalau suatu saat, sebagaimana kata Imam Bukhari tadi, ta'allamu faqad su'iltum, yakni belajarlah kamu, suatu saat kamu akan ditanya. Artinya, kalau ditanya, awas nih, bukan memberikan faedah, ditanya. Antum punya ilmu, boleh nggak menjawab? Boleh, tapi bukan harus menjawab loh. Ingat kalimatnya, boleh nggak menjawab? Harus menjawab tidak? Tidak harus. Antum jawab boleh, antum tidak jawab boleh. Pertanyaannya, kalau antum ini penuntut ilmu, kalau antum menjawab, bersiko tidak? Bersiko. Antum tidak jawab, bersiko tidak? Tidak. Makanya kalau kita tanya, ini gimana gini? Wallahu a'lam. Selamat antum. Selamat tidak? Selamat. Antum memberikan jawaban, hati-hati, boleh. Tapi syaratnya, antum harus siap-siap dengan ilmu yang antum ketahui. Dan kata Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dalam kitab beliau, yaitu Arba'una Hadisan fi Syakhsiyah Islamiyah, sampaikan yang kamu tahu ilmunya, yang kamu tidak tahu, la adri. Saya cuma tahu ini. Antum ditanya, antum menjawab boleh tidak? Boleh. Antum ditanya, antum tidak menjawab, boleh tidak? Boleh. Hukum asal tidak jawab, karena kita tidak tahu. Ketika kita tahu, boleh jawab, boleh jawab. Tidak harus jawab, bukan wajib jawab, boleh jawab. Apalagi harus menghukumi, harus menyalahkan orang. Ini problem. Ayuhatulabal ilmi, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wahai para penuntut ilmu yang semoga Allah memuliakan antum semua, perhatikan bagaimana sesungguhnya thariqah yang benar di dalam posisi kita sebagai penuntut ilmu. Makanya kata Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid rahimahullah, sesungguhnya kunci pertama timbulnya ketentraman, kedamaian di antara kaum muslimin adalah apabila orang insaf, jujur dengan posisinya masing-masing. Iya ya, saya itu orang awam, kenapa kerjaannya nyalah-nyalahkan tetangga terus? Tetangganya kan emosi. Antum tanya kepada ustaz, bagaimana ustaz menurut antum? Tetangga saya itu ahlul bid'ah, pelaku bid'ah yang bid'ahnya blongkotan ustaz. Bagaimana menurut pendapat antum? Ustaznya terprovokasi dengan pertanyaan antum. Bolehkah kalau saya menasihati mereka? Karena mereka ini sudah jauh dari sunnah. Masya Allah menggambarkannya. Ustaznya terprovokasi, kata ustaznya, terus antum antam saja dia. Ya, dakwahi terus. Seolah-olah benar. Ahlul ilmi ketika menjawab harus memberikan nasihat. Ya akhi, sesungguhnya dakwah itu memiliki dawabit. Pertama, al-ilmu qabla dakwah. Kamu harus pakai ilmu sebelum berdakwah. Kalau kamu adalah seorang mustami, kamu orang awam, jika kamu tidak memiliki ilmu, maka kamu tidak memiliki syarat untuk berdakwah. Yang keduanya, arifku inda dakwah. Wahai saudaraku, ketika engkau yakni berdakwah, hendaklah engkau dengan arifku walin, dengan santun, dengan lembut, dengan lemah lembut. Ya. Begitu. Lalu kemudian yang ketiganya as-sabru ba'da dakwah, hendaklah kamu sabar setelah berdakwah. Artinya ketika mereka tidak menerima dakwah kamu, maka bersabarlah. Jika 3 poin ini tidak engkau miliki, diamlah karena engkau belum memenuhi syarat. Diamlah karena engkau belum mengetahui 3 prinsip ini. Enak jemaah. Oh iya, saya tuh dakwah, punya ilmu enggak? Berkaca dulu dong, punya ilmu enggak? Hah? Arab naya burun yang batur kudu ilmu beli, Mas. Kalau enggak punya ilmu, ditanya, wallahu a'lam. Kenapa sih sama ente wallahu a'lam dulu? Bisa jadi orang lebih tertarik kepada jawaban wallahu a'lamnya kita daripada jawaban ilmu yang antum sampaikan dengan salah. Wah, itu mah benar-benar jamaah wallahu a'lam. Setiap ditakoni wallahu a'lam baik. Ngomong-ngomong ngaji ini ngendi? Gitu kan. Itu loh di Gria Quran Minhajul Muslim. Wah, wis arep ngaji lah. Tuh, kan itu targetnya. Betul tidak, Ikhwan? Barakallahu fikum. Antum kira orang itu tertarik karena antum menjawab. Terkadang dengan antum tidak menjawab, mereka akan tertarik dengan antum.
Begitu caranya. Syebah Humaidi di dalam kitabnya Hasyiah Salasatul Usul, catatan kaki atas kitab Salasatul Usul, beliau mengatakan dakwah itu yakni kepada dua kelompok. Idza kanal mad'u jahilan, kalau orang yang didakwahi orang bodoh, fayud'a ila talabil ilmi, diajak menuntut ilmu. Tuh. Jadi bukan disalahkan loh, diajak menuntut ilmu. Bukan disalahkan loh, diajak untuk menuntut ilmu. Pertanyaannya, yang sekarang banyak terjadi bagi para penuntut ilmu pemula, itu menyalahkan yang ada di masyarakat atau mengajak untuk menuntut ilmu? Menyalahkan. Jadi sebenarnya salah masyarakat apa salah para penuntut ilmu pemula ini? Para penuntut ilmu pemula, kenapa dia salah? Karena mungkin ketika dia menuntut ilmu belum pernah diawali dengan belajar adab talibul ilmi. Jadi kalau antum pengen tahu kenapa saya bahas kitab ini, adab talibul ilmi, nih antum ingat-ingat kitabnya ya. Kitab At-Ta'liqus Samin ala Sahih Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin li Hilyatul Talabil Ilmi, Ta'lif Syekh Amr Abdul Salim. Saya bahas kitab ini, yakni saya ambil sari-sarinya. Enggak usah dijejelin semuanya, kan sarinya aja kita pengennya ya. Ya. Kalau jejelin semua kan repot, nantinya banyak kelebihannya, banyak yang dibuang. Sudah yang pentingnya saja saya sarikan dan saya sampaikan pada antum dengan harapan mari kita mulai belajar ilmu ini dari adab talibul ilmi dengan memakai kitab ini. Saya akan upayakan untuk menyampaikan sari-sarinya kepada antum. Semoga antum bisa mengambil manfaat. Begitu. Nah, yang keduanya, wa idza kanal mad'u aliman, kalau yang didakwahi adalah orang alim, fayud'a ilal amali bihi, maka hendaklah diajak untuk beramal dengan ilmu. Diajak untuk beramal dengan ilmu. Maksudnya apa? Kalau kita mau mendakwahi orang yang ahli ilmu, maka kita tanya umpamanya Ustadz, Mama Kiai, Mama Ajengan tentang ini bagaimana ya masalah ini, saya pengen tahu pengetahuan. Maka diterangkan, udah terangkan apa? Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua, lihat kalimatnya, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang Bapak Kiai sampaikan. Begitu caranya. Jangan ini sama Kiai, sama Ustadz, sama ahlul ilmi. Karena tidak semajelis dengan kita, ente mah kiai bid'ah, itu salah ya, nggak boleh. Ente mah kiainya, kiai yang tidak sebenarnya, tidak boleh. Lihat cara berdakwah, idza kanal mad'u aliman, kalau orang yang dakwah itu adalah ahli ilmu, maka fayud'a ilal amali bil ilmi, yaitu diajak, dimotivasi, diajak untuk mengamalkan ilmunya. Apa ilmu yang dia miliki, yakni kita motivasi. Kalau kata dia ya seharusnya sih seorang ahli ilmu harus mengajarkan ilmu. Oh Pak Kiai, sok atuh kalau begitu Pak Kiai mengajarkan ilmu kepada kita semua. Antum fasilitasi. Di desa kita ini kayaknya orang-orang belum mengerti tafsir Quran Pak Kiai. Bagaimana kalau ajakan pengajian tafsir Quran? Begitu caranya. Udah begitu kemudian ketika menafsirkan Quran apa ya, kalau terjadi penyimpangan kita tinggal tanya, kalau menurut para ulama metode menafsirkan Quran yang baik itu bagaimana Pak Kiai? Pasti dia akan membacakan kitab-kitab para ulama. Begini gitu kan. Kalau dianya aduh saya belum tahu ya. Coba Pak Kiai kasih cari tahu lah. Kita ini kan orang awam, kita pengen tahu kira-kira bagaimana. Itu caranya. Kita tidak menyalahkan, mana sisi menyalahkannya? Tidak ada sama sekali. Bahkan kita telah memuliakan ahli ilmu. Iya kan? Ini metode dakwah jamaah sekalian. Metode dakwah ini metode dakwah. Dan kalau kita mengikuti toriko ini, cara seperti ini, maka tidak akan terjadi problem di masyarakat. Kenapa antum di masyarakat dimusuhi? Ya, walaupun Rasul yang baik juga dimusuhi ya. Itu karena kita toriko dakwahnya salah. Dan mari kita yakni senantiasa mengoreksi diri kita. Karena sesungguhnya peganglah perkataan yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau, akhbirhum bisunnati wala tujadalu alaiha. Apa? Kabarkanlah, ceritakanlah tentang sunnah, gak perlu diperdebatkan. Kabarkanlah tentang sunnah, tidak perlu diperdebatkan. Apa yang dimaksud sunnah? Sunnah itu bisa jadi hukumnya fardu, bisa jadi sunnah itu hukumnya yakni mustahab, ya, fadilah, keutamaan. Kalau hukumnya wajib, maka
sunnah yang seperti ini berarti harus kita kerjakan. Apabila hukumnya sunnah, maka yang demikian hendaklah kita meniti jalan di atasnya. Dan seterusnya. Saya kira cukup insya Allah penjelasan saya ini. Barakallahu fikum. Masih ada lagi? Kayaknya sudah cukup kayaknya. Sudah sangat paham sekali. Ya. Sudah sangat gamblang insya Allah ta'ala. Ya, mudah-mudahan di pertemuan mendatang kita bisa bertemu lagi insya Allah. Ya, semoga kita diingetin untuk panitianya. Saya membahas kitab At-Ta'liqus Samin, Sarah Syekh Utsaimin terhadap kitab Hilyat Thalibil Ilm, Syekh Bakar Abu Zaid, dan ditulis oleh Syekh Amr Abdul Salim ya. Nanti mungkin Ustaz Abdul Fakih diingat-ingat karena saya suka lupa. Kadang-kadang bulan ini mau ngebahas kitab ini, bulan depannya lupa lagi gitu ya. Nanti kalau antum ingetin biar anak bisa ingat selalu gitu. Dari Ummahat mungkin nggak ada ya. Insya Allah sudah cukup paham. Ini kedengaran nggak Pak Akhwatnya? Kedengaran ya. Suaranya cukup jelas ya. Insya Allah. Nanti kalau belum jelas kita beli speakernya yang jelas Insya Allah ya. Dan yang belinya antum gitu ya. Demikian barakallahu jami'an. Saya kira cukup Insya Allah sampai di sini. Kita akhiri majelis ini. Wassallallahu ala alihi washabbihi wa khadawana. Alhamdulillah. Tafadhol.